Bagaimana tanggapan Ustaz? Sekarang suara Ustaz ceramah sering dipakai untuk TikTok. Banyak ceramah Ustaz dipakai untuk TikTok. Saya sampaikan kepada para TikTok. Kalian yang pakai TikTok tidak pakai jilbab, mengejek-ngejek saya, kalian cari saya di akhirat. Kalian yang pakai TikTok untuk diupload ke internet, mengejek-ejek, lalu kemudian mengambil keuntungan dari situ, yang kalian ambil itu haram. Kalian makan menjadi darah daging. Tidak ada ngambil duit, tapi dibuat itu hanya untuk banyak like, hanya untuk ketawa-ketawa saja. Sudah mempermain-mainkan agama. Adapun yang TikToknya itu, TikTok terbagi dua, satu TikTok haram, satu TikTok halal. Ada dia pakai peci, anak muda, meniru ceramah, isi pesannya baik, mengajak sholat, ngajak puasa, bagus. Tapi ada anak gadis tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak sopan, tapi menggunakan isi ceramah hanya untuk la'ibau wa huzwa, mengejek dan mempermainkan. Maka ingatlah, kalian akan tua, kalian akan sakit, kalian akan mati, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Like and share. Nanti potong share biar mereka tonton. Takutnya yang itu pula di TikTok kan ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana caranya zakat profesi? Saya nggak paham Ustaz. Selama ini saya dengar saja Ustaz. Zakat profesi ini mesti ditulis. Saya tulis di sini, nanti ambil foto share. Baru wajib zakat kalau punya duit 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Nah, 85 gram kali 500.000, 42.500.000 setahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngitung gaji, bagi 12. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Siapa yang berpenghasilan, saya tak sebut gaji, karena ada orang yang gajinya 2 juta tapi penghasilannya 20 juta. Karena banyak entah uang-uang apa namanya, uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang tanduk. Kumpulkan semua komplit itu. Kalau dia 1 bulan di atas 3.600.000 kena 4 juta Pak Ustaz, 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi berapa tuh Pak Ustaz? 1.025.000, 4 juta 100.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000. Saya Pak Ustaz gaji saya 100 juta, 2,5 juta. Gaji saya 1 bulan 1 miliar Pak Ustaz, 25 juta. Nah, jadi keluarkanlah. Bagusnya saya keluarkan sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustaz? Bagus setiap bulan. Makanya zakat potong atas. Di kabupaten kota di Indonesia, bupati tanda tangan zakat potong atas. Karena kalau nanti tunggu setahun payah. Berapa gajimu? Berapa pendapatanmu? 4 juta. Aku 100.000. Kalau sudah 1.200.000, setannya banyak. Oleh sebab itu maka ini panduannya. Ini angka-angkanya saya tinggalkan. 45 gram kali 500.000, 42.500.000 bagi 12. Patokannya harga emas. Jangan lupa 85 gram. 85. Harga emas boleh berubah.
keluar 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang ingin menikah lagi tapi tak mendapat restu dari istrinya? Yang dosa istri yang tidak berizin atau suami yang ingin memadu? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal ketika akan hijrah, barulah dia menikah. Selama dengan Khadijah 25 tahun Nabi monogami, istri satu. 25 tahun istrinya satu. Setelah itu barulah dia poligami. Itu pun istrinya ada yang janda, suaminya perang, kalau tidak dinikahi nanti dia akan kacau ekonominya, kacau hatinya. Ada menikahi orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai, supaya merebut hati orang Yahudi mau masuk Islam. Ada untuk melembutkan hati suatu suku, ada alasan syar'i di baliknya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Yang kedua, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, 1. Adil. Yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita itu ayat pada saat itu orang musyrik jahiliyah menganut mazhab, nama mazhabnya poligami unlimited edition. Istrinya tanpa batas, ada yang 40, ada yang 15, ada yang 10. Maka turun ayat itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka yang 10 menceraikan 6, yang dipegang 4. Ayat itu nyuruh nambah atau membatasi? Membatasi. Pahami dengan baik. Kecuali darurat tingkat tinggi. Ada bapak yang memang luar biasa. Bapak ini pun termasuk spesies limited, 300 tenaga kuda. Sampai tak tahan lagi ibu itu. Daripada aku mati, bagus aku carikan bang, katanya. Saking banyaknya orang menikah, memperdulikan tidak, memperturutkan yang dia inginkan, tapi tak sesuai kemampuan dengan keinginan, maka pemerintah Republik Indonesia dengan kombinasi hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, dibuatlah aturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Maka ibu jangan pernah takut, Bu. Jangan takut, jangan cemas. Tidak akan mungkin dia bisa menikah kalau tak ada izin materai 6.000 tanda tangan itu. Selama izin materai tanda tangan tak turun, tak akan mungkin dia bisa menikah. Takbir. Makanya ibu sebelum tidur malam, kalau nampak di dekat-dekat tempat tidur itu ada kertas, materai, nah waspada. Mana tahu kalau kita sedang tidur begini kan? Itu bisa dihukum pidana. Kenapa demikian? Kompilasi hukum Islam, hukum negara, hukum Islam dikompilasikan, keluarlah peraturan. Tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut, sudah saya sebutkan undang-undang negara. Wallahu a'lam. Setelah saya sampaikan ini bapak boleh takut. Baik. Ustaz, saya WNI yang lama di Brunei. Setiap puasa saya pulang dan habis lebaran saya pergi lagi. Pertanyaannya, di mana saya berzakat? Kalau Idul Adha, di mana saya kurban? Mencari rezeki di Brunei Darussalam, pulang ke kampung halaman, bayar zakatnya di mana? Membayar zakat itu di tempat dalilnya tu'khadhu min almiyaihim
diambil dari orang kaya di kampung tempat mereka bertempat tinggal, wa turaddu ala aghniya wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari yang kaya-kaya di tempat itu lalu diserahkan ke yang miskin di tempat itu juga. Tapi di tempat kami kerja nggak ada orang miskin lagi Pak Ustaz, maka boleh zakat itu dialihkan tidak sampai lebih dari jarak qasar sholat. Qasar sholat itu 89 km. Kenapa zakat orang dari Kuwait bisa ke Indonesia? Kenapa zakat orang dari Qatar kemarin dibangunkan? Kenapa zakat dari orang jauh bisa ke tempat lain? Karena tempat-tempat ini sudah dianggap mampu. Kalau orang-orang itu berzakat, maka kita alihkan ke tempat yang tidak mampu di tempat kita. Karena menurut rata-rata ini orang-orang mampu, tak lagi memerlukan. Tapi kalau di tempat kita itu ada yang tidak mampu, kita bagi prosentase. Di tempat ini 30%, di sini 70%, di sini 50%, di sini 50%. Hukum aslinya berikan di tempat yang kita bertempat tinggal berdiam. Tapi kalau di situ mampu, boleh kita bawa ke tempat yang lain. Begitulah menurut para ulama. Baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili tentang masalah membawa zakat tidak di tempat mencari nafkah. Kedua, masalah berkurban. Idul Adha pulang kampung, di mana saya berkurban? Mirip seperti zakat. Daging kurban tidak boleh dibawa lebih dari jarak qasar sholat 89 km. Bekerja di Brunei Darussalam, pulang kampung naik pesawat 2-3 jam. Itu bukan cuma 89 km Pak Ustaz, sudah beribu-ribu kilometer. Bolehkah saya bawa? Maka di tempat orang mampu-mampu tak lagi perlu berkurban, dibawa ke tempat orang yang tidak mampu. Dalil itulah yang dipakai pemerintah Saudi Arabia. Makanya kurban di Saudi dibawa ke Djibouti, Afrika. Kurban dari Saudi dibawa ke Bangladesh, dikalengkan, dibuat kornet, dibagikan ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena sebagian tempat ini menurut prediksi, karena adanya orang kaya sudah terpenuhi untuk memperoleh hewan kurban dan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, puasa kan 29 atau 30 hari. Bagaimana kalau kita puasa 28 hari atau 31 hari? Yang kedua, kadang Brunei beda dengan Indonesia penetapan waktu Ramadannya Ustaz. Kita ikut yang mana? Tinggal di Amerika, misal penetapan puasa tanggal sekian Masehi. Begitu 3-4 hari mau hari raya pulang ke Indonesia, dan setelah dihitung ternyata 28 hari, maka setelah Ramadan dia mesti tambah 1 hari. Karena Ramadan tidak ada 28, yang ada 28 itu Februari. Ramadan itu kalau tidak 28, 30 hari. Maka ini yang mengalami banyak pasti yang dari Departemen Luar Negeri, karena bekerja di berbagai negara internasional. Dari Eropa pulang ke Indonesia, tiba-tiba bertambah hari atau berkurang. Yang 28 tambah 1 hari lagi, maka barulah lengkap 29 hari. Adapun kalau dia tinggal di suatu negara, cepat puasanya, sampai ke Indonesia lama berbukanya, setelah dihitung ternyata menjadi 31 hari, maka yang 1 hari berlebih itu bernilai sunnah. Sama seperti kita sudah sholat isya tadi, tiba-tiba pulang nanti ada 1 jamaah sholat isya, bolehkah kita ikut sekali lagi? Boleh ikut. Sholat yang tadi fardu, sholatnya yang kedua itu sunnah. Nah, itu tentang orang yang puasanya berlebih atau berkurang. Pertanyaan kedua, tinggal di Brunei Darussalam, ikut penetapan puasa Indonesia atau penetapan puasa Makkah Al-Mukarramah? Yang diikut adalah negara tempat kita tinggal. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Abdullah bin Abbas
Abdullah bin Abbas tinggal di Madinah. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ada seorang diutus dari Madinah membawa surat ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ternyata setelah si tukang bawa surat tadi pulang ke Madinah, ditanya, kalian puasa di negeri Syam hari apa? Hari Jumat. Puasa di Madinah hari apa? Hari Sabtu. Menunjukkan beda tempat, beda matlak, beda penampakan anak bulan. Maka yang diikut bukan Makkah, yang diikut adalah negeri tempat tinggal kita. Negara kerajaan Brunei Darussalam punya mufti mengeluarkan fatwa, maka ikut fatwa tempat kita tinggal. Wallahu a'lam bishawab.